Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpin Wetalani. Saya dari kelas 3D PGSD di Universitas Negeri Gorontalo. Dengan NIM 1514110105. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum, yang kedua dimensi kurikulum, yang ketiga peranan, dan yang keempat fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep dasar kurikulum. Dalam bidang pendidikan, pengertian kurikulum secara luas adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar di dalam kelas seperti kegiatan dalam mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka dan sejenisnya, dan kegiatan di luar kelas seperti kegiatan pramuka atau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah atau sejenisnya, dan juga segala kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah yang mempengaruhi anak dalam pendidikannya. Yang kedua yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dimensi kurikulum sebagai suatu ide. Dimensi ini biasanya dijadikan langkah awal pengembangan kurikulum, yaitu ketika melakukan studi pendapat dari sekian banyak ide-ide yang berkembang dalam studi tersebut, maka akan dipilih dan ditentukan ide-ide mana yang dianggap paling kreatif, inovatif, konstruktif, sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Pemilihan ide-ide tersebut pada akhirnya akan dipilih dalam sebuah pertemuan konsultatif berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tinggi. Yang kedua yaitu dimensi kurikulum sebagai rencana. Dimensi ini biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya yang bisa dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai suatu ide harus mengikuti pola dan ketentuan-ketentuannya. Kurikulum sebagai rencana banyak mengalami kesulitan karena ide-ide yang disampaikan terlalu umum dan banyak yang tidak dimengerti oleh pelaksana kurikulum. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real kurikulum. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan. Antara ide dan pengalaman mungkin sejalan, tetapi mungkin juga tidak. Kurikulum harus dimaknai dalam satu kesatuan yang utuh. Yang ketiga yaitu peranan kurikulum. Menurut Omar Hamalik 1990, kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengemban 3 peran, yaitu yang pertama, peran konservatif. Di sini, kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial, dituntut dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku para siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Karena itu, pendidikan pada hakikatnya berfungsi untuk menjembatani antara siswa dengan orang dewasa di dalam proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Disinilah peran kurikulum turut membantu proses tersebut. Yang kedua yaitu peran kreatif, yaitu sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman, sebab pada dasarnya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Dalam rangka inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum melakukan kegiatan kreatif dalam arti mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai, memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan
Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru yang mana yang harus dimiliki anak didik. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Ketiga peranan kurikulum tersebut tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Yang terakhir yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 6, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berperan sebagai alat pendidikan, harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program studi sesuai dengan kemampuannya dan minatnya. Yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan, harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.